Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam komik Marvel vs DC terjadi penggabungan berbagai karakter Marvel dengan karakter DC. Beberapa campuran ini sudah pernah kami bahas, yaitu Dark Claw, Speed Demon, dan Iron Lantern. Silahkan tonton video-videonya di playlist Amalgam Universe. Linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Dalam video ini kami akan menceritakan Super Soldier, yaitu penggabungan Kapten Amerika dengan Superman. Dia muncul dalam komik Super Soldier Man of War. Pada tahun 1938, suatu pesawat berisi bayi alien jatuh di Amerika Serikat. Ketika ditemukan, sang alien di dalam pesawat itu sudah tewas. Namun pemerintah bisa mengambil sampel dari makhluk tersebut dan melakukan eksperimen hingga menciptakan serum super. Pada masa Perang Dunia Kedua, pemerintah merasa sudah tiba waktunya memanfaatkan penemuan tersebut. Dimulailah proyek di mana para ilmuwan menyuntikkan formula itu ke dalam tubuh seorang sukarelawan bernama Clark Kent. Langkah berikutnya adalah Clark diberi radiasi matahari dengan dosis sangat tinggi. Percobaan ini rupanya berhasil, bahkan melebihi perkiraan para ilmuwan. Clark memperoleh fisik yang perkasa, bisa terbang, memancarkan energi panas dari matanya, serta punya penglihatan dan pendengaran super. Sejak itu dia memakai nama Super Soldier dan berjuang melawan Nazi. Segala hal tentang identitas aslinya dirahasiakan, termasuk nama aslinya. Dalam proses eksperimen tadi, ada seorang reporter bernama Jimmy Olsen yang menyusup. Pemerintah memutuskan untuk menjadikannya jurnalis resmi yang memberitakan kisah kehebatan Super Soldier, dengan syarat bahwa dia tidak boleh membeberkan kerahasiaan proyek tadi ke publik. Di Amerika, Super Soldier bergabung dengan tim All Winner Squad bersama American Belle, Wizard, Aquamariner, Human Lantern, dan Brooklyn Barnes. Clark Kent jatuh cinta pada seorang gadis bernama Lois Lane. Sayangnya Lois memilih menikah dengan Lex Luthor, yaitu seorang pengusaha sekaligus ilmuwan yang membantu pihak sekutu. Lex Luthor sendiri sedang mengembangkan suatu bom khusus yang disebut K-Bomb. Senjata ini diyakini bakal mampu menghentikan perang. Meskipun begitu, Lex Luthor secara diam-diam justru memihak Nazi. Rahasia ini tidak diketahui oleh siapapun terkecuali Clark. Namun Clark tidak mampu membuktikannya sehingga terpaksa membiarkannya saja. Di Eropa, Super Soldier sangat berperan penting dalam perang berkat segala kekuatannya. Bahkan disebutkan bahwa dia seorang diri berhasil membuat pihak sekutu mendekati kemenangan. Karena identitas aslinya disembunyikan, Clark Kent terkadang tampil sebagai jurnalis perang bersama Jimmy Olsen ketika harus melakukan misi yang tidak boleh menarik perhatian. Salah satu misi tersebut adalah menyelidiki dalang di balik pencurian dan penyelundupan suatu benda milik pemerintah Amerika. Clark bersama Jimmy pun berangkat mengikuti peti berisi benda tersebut. Clark sendiri tidak bisa melihat isi kargo itu karena petinya dilapisi timbal. Zat timbal alias timah hitam memang tidak dapat ditembus oleh penglihatan supernya. Dalam penyelidikan ini, Clark dan Jimmy ikut serta dalam rombongan kapal bersama banyak serdadu, sekutu lainnya. Sempat terjadi masalah ketika ada pertengkaran antara Jimmy dengan tentara lain. Dimulai dari percekcokan, masalah ini memanas menjadi perkelahian saat ada keterlibatan kelompok Howling Commandos yang dipimpin oleh Sersan Rock. Dalam upaya menghentikan kericuhan, Clark secara diam-diam menghembuskan nafas super yang membuat beberapa orang terjatuh. Sayangnya, cara ini tidak berhasil menghentikan keributan. Seorang prajurit lain malah melemparkan kursi pada Clark. Jika kursi itu mengenai dirinya, maka orang-orang tentu akan tahu bahwa dia punya fisik super kuat. Untungnya Sersan Rock sigap menahan kursi itu. Dengan demikian, penyamaran Clark tetap aman. Beberapa malam kemudian, rombongan kapal mereka terancam bahaya saat ada beberapa bongkahan es besar di tengah jalur yang akan dilalui. Ini membuat Clark harus bertindak. Dia tampil sebagai Super Soldier lalu terbang menghancurkan semua bongkahan es tersebut dengan pukulan dan sinar panasnya. Berikutnya tak ada lagi gangguan berbahaya dalam perjalanan mereka hingga mereka akhirnya tiba di tempat tujuan, yaitu Inggris. Di sana sebagai Super Soldier, Clark harus menghadiri acara yang digelar oleh Perdana Menteri. Sedangkan Jimmy Olsen ditugaskan untuk terus mengawasi kargo selundupan. Akan tetapi muncul masalah ketika Jimmy diserang oleh seseorang. Lalu kargo diambil pelaut Nazi yang menyamar sebagai nelayan. Ketika Clark kembali, dia hendak mengejar kapal selam yang telah merebut kargo. Namun perhatiannya harus teralihkan sebab kapal-kapal selam itu menembakkan beberapa torpedo ke dermaga. Clark memutuskan untuk menghentikan segala torpedo itu sehingga kargo bisa dibawa pergi entah kemana. Sementara itu, di suatu kastil yang dikuasai Nazi, kelompok Howling Commandos sedang ditawan akibat dikhianati oleh seorang pria Prancis. Mereka jelas merasa kesal atas situasi ini, tapi ternyata ada sesuatu di balik pengkhianatan itu. Pria Prancis tadi sesungguhnya adalah perempuan yang sedang menyamar. Dia merupakan pejuang perlawanan bernama Peggy.
Sekarang dia secara diam-diam membebaskan Howling Commandos lalu menunjukkan tempat penyimpanan senjata di kastil. Dengan demikian, Peggy bersama Howling Commandos mulai menyerang orang-orang Nazi di sana. Tindakan mereka jelas menyebabkan pertempuran. Demi mengatasi mereka, pemimpin kastil yaitu Baron Zemo memerintahkan dikerahkannya alat perang baru Nazi yang bernama War Wheel. Alat ini berupa roda sangat besar yang dilengkapi banyak senjata api. Howling Commandos kewalahan menghadapi War Wheel, bahkan Peggy terluka parah. Karena sudah terdesak, Peggy berjuang memasuki ruang komunikasi Nazi dan menghubungi London. Dia meminta agar Super Soldier dikirim membantu. Beberapa menit kemudian, Clark Kent datang sambil membawa Jimmy Olsen. Dengan kekuatannya, dia menghentikan War Wheel sekaligus mengalahkan Nazi. Selain membantu Howling Commandos, di sana Clark ternyata berpeluang melanjutkan misi utamanya, yaitu melanjutkan penyelidikan kargo curian. Sebab Peggy melaporkan bahwa kargo itu memang dikirim ke kastil tersebut. Sayangnya saat itu Peggy butuh bantuan medis secepatnya. Jadi Clark memutuskan untuk menyelamatkan nyawa Peggy. Dia membawa Peggy terbang supaya bisa segera tiba di rumah sakit. Sedangkan urusan penggeledahan diserahkan kepada Jimmy Olsen dan Howling Commandos. Mereka melakukan pencarian terhadap Baron Zemo dan kargo di dalam kastil, tapi rupanya mereka terlambat. Dengan menaiki kapal selam, Baron Zemo berhasil kabur sambil membawa kargo. Tanpa diketahui oleh pihak sekutu, di dalam kendaraan itu ada pula Lex Luthor. Terungkaplah isi kargo tersebut, yaitu potongan dari meteor yang terjatuh di dekat pesawat alien sumber kekuatan Clark dahulu. Zat berwarna hijau itu dinamai Kansas Cloud atau disebut juga Green K. Lex Luthor memanfaatkannya untuk satu robot khusus bernama Ultra Metallo. Dengan robot ini, Lex Luthor berambisi menaklukkan Amerika. Setelah pembuatan Ultra Metallo sudah rampung, Lex Luthor kemudian mengirimkan robot itu dengan tujuan menghancur leburkan Washington DC. Di dalam Ultra Metallo ada bom yang dibuat dari Green K. Bom ini akan langsung meledak begitu tiba di Gedung Putih. Pihak sekutu menyadari ada robot berbahaya yang sedang terbang ke Amerika, namun tidak tahu tentang Green K sebagai sumber tenaganya. Demi menghentikan ancaman Ultra Metallo, Super Soldier tentu bergegas mencegatnya. Di atas Samudra Atlantik terjadilah duel antara mereka berdua. Pertarungan tersebut berlangsung sengit sampai akhirnya keduanya terjatuh dan tenggelam di lautan. Jimmy Olsen menyaksikan kejadian ini. Dia tentu punya tugas memberitakan kabar kematian Super Soldier, akan tetapi dia merasa tidak tega melakukannya. Dia takut bahwa kabar duka seperti itu justru akan membuat moral para tentara sekutu menjadi merosot. Karena itu, dia memutuskan untuk berbohong. Jimmy menulis berita bahwa Super Soldier sukses menghancurkan Ultra Metallo dan memilih untuk berhenti beraksi. Sementara itu, perang berakhir dengan ledakan K-Bomb buatan Lex Luthor. Tanpa diketahui oleh Jimmy Olsen, Clark Kent sebenarnya memang tidak mati, melainkan tertidur dalam dinginnya es. Puluhan tahun kemudian, Clark akhirnya ditemukan dan dibebaskan dari bongkahan es oleh tim superhero JLA alias Judgment League Avengers. Campuran dari Justice League dengan Avengers. Ada yang berbeda dengan fisiknya, yaitu entah kenapa sekarang dia tidaklah sekuat dulu. Clark kemudian bekerja pada Jimmy Olsen sebagai jurnalis di Daily Planet. Pada masa kini, Lex Luthor juga masih hidup dan secara diam-diam memimpin Hydra. Kulitnya berwarna hijau sehingga dia memakai nama Green Skull. Pada komik Super Soldier, Lex Luthor berhasil mengetahui kebohongan Jimmy Olsen sebab menemukan jurnal Jimmy. Lex Luthor juga mengangkat Ultra Metallo dari dalam es. Ternyata robot itu masih bisa berfungsi. Lex Luthor jelas marah kepada Jimmy karena telah menyebarkan berita tentang kekalahan robot itu. Jadi Hydra menculik Jimmy serta menyiksanya. Untungnya Jimmy berhasil kabur dan tiba di gedung Daily Planet. Di sana Clark tentu bertanya kepada Jimmy tentang lokasi di mana Hydra menyekapnya. Dalam keadaan terluka, Jimmy hanya menyebutkan kalimat Washington pukul 4. Karena itu pada jam 4 sore, Clark datang ke Washington DC sebagai Super Soldier. Akan tetapi dia tidak menemukan Hydra. Saat itu dia melihat monumen Washington. Bayangan monumen tersebut mengarah pada satu gedung. Maka Clark segera menerobos bangunan itu. Ternyata disitulah Hydra bersembunyi. Dengan mudah dia mengalahkan para anggota Hydra serta bertemu langsung dengan Lex Luthor. Lex Luthor sendiri tidak merasa takut karena sudah menyiapkan Ultra Metallo. Selanjutnya robot ini menghajar Clark serta bergerak untuk memenuhi misi aslinya, yaitu mendatangi Gedung Putih. Setelah nantinya pemerintahan Amerika Serikat runtuh, Lex Luthor berencana untuk mengambil alih kendali atas negara ini. Clark tentu berusaha menghentikan Metallo. Sayangnya robot itu memang sangatlah kuat, sampai Clark dilemparkan dan terjatuh di antara pipa-pipa timbal. Clark berupaya memikirkan cara lainnya.
Dia hendak mengeluarkan bom dari dalam Metallo, jadi dia merobek bagian dada robot itu. Tanpa terduga, di dalamnya ada zat berwarna hijau yaitu Green Key yang membuat Clark merasa kesakitan dan lagi-lagi terlempar. Dari tempat Hydra, Lex Luthor dengan sombong mengungkapkan tentang Green Key. Zat inilah yang dimodifikasi oleh Lex Luthor menjadi Key-Bomb pada masa Perang Dunia Kedua. Kini bom serupa akan meledakkan Washington. Lex Luthor juga menyuntikkan sedikit Green Key ke dalam tubuhnya sendiri. Itulah sebabnya dia bisa hidup lama walaupun dengan efek samping warna hijau pada kulitnya. Pengaruh lain dari Green Key adalah memancarkan radiasi yang membuat Clark menjadi lemah. Radiasi dari Key-Bomb pada masa perang dahulu telah menyebar ke berbagai penjuru bumi. Inilah yang menyebabkan Clark tidak sekuat dulu. Saat ini keadaan sudah sangat gawat ketika Ultra Metallo semakin dekat dengan tujuannya. Clark berjuang menghalangi gerak maju robot itu, tapi dia disinari lagi oleh radiasi dari Green Key sehingga terpaksa terbang pergi. Meskipun begitu, Clark tidak kabur, melainkan mencari pipa timbal dan melemparkannya pada Metallo. Pipa itu menembus badan Metallo sedangkan bom Green Key tersangkut di dalamnya. Clark lalu mendekati Metallo dan melemparkan pipa tersebut. Dia mampu melakukannya karena ternyata timbal memang mampu menghalangi efek radiasi Green Key. Clark mengetahui ini sebab dia tadi bisa terus bangkit lagi ketika dilemparkan oleh Metallo ke antara pipa timbal. Karena bahaya terhadap Washington sudah terhenti, Clark melesat terbang kembali ke tempat Hydra. Di situ Lex Luthor mengancam akan meledakkan bom tadi. Namun mendadak dia terpaksa membatalkan niatnya karena ternyata pipa yang dilemparkan Clark mendarat tepat di hadapannya. Dengan demikian, Clark langsung saja membawa Lex Luthor ke polisi. Selain itu, Jimmy Olsen bisa leluasa membongkar segala kejahatan Lex Luthor. Walaupun begitu, Clark tidak bisa benar-benar tenang karena Hydra masih belum mati dan sewaktu-waktu bisa menjadi ancaman lagi. Clark tidak selalu beraksi sendirian, dia bergabung pula dengan tim superhero yang telah membangunkannya, yaitu Judgment League Avengers. Pada komik JLX, suatu hari terjadi perpecahan pada JLA. Para mutan dalam tim tersebut mengalami perbedaan pendapat dengan anggota-anggota lainnya. Bahkan para mutan ini kemudian memutuskan untuk kabur dan membentuk tim tersendiri yang bernama JLX. Clark ikut serta saat JLA memburu JLX sampai kedua kelompok ini bentrok. Dalam baku hantam tersebut, salah satu anggota JLA yaitu Angel Hawk gabungan Angel dan Hawkman terluka sehingga harus mendapat penanganan medis. Karena itu, Clark terpaksa memerintahkan JLA untuk menghentikan pertarungan agar bisa menolong Angel Hawk. Dengan demikian, JLX bisa melanjutkan perjalanan tanpa terganggu. Itulah pembahasan tentang Super Soldier. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.